Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Lanjutnya Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, Kak. bagaimana sih Ustazah metode Islam dalam mendidik anak laki-laki? Kan tadi Ustazah udah sebutin juga, mendidik anak laki-laki itu ada cara tersendirinya. Nah, dari pernyataan tersebut nih Ustazah, bagaimana sih cara mendidik anak laki-laki? Pun sebaliknya, bagaimana sih cara untuk mendidik anak perempuan? Mungkin perbedaan spesifik yang jarang diperhatikan ternyata itu berdampak besar. Mungkin seperti itu Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, saya tadi sampai saking semangatnya sampai lupa memuji Allah ya. Tak apa-apa, Alhamdulillah Allah yang telah melupakan saya. Baik, Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adakah metode di dalam Islam dalam mendidik anak laki-laki? Tentu Islam telah mengajarkan, Masya Allah. Dan sebelumnya ya akhwat, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa sejatinya, subhanallah, dalam mendidik anak-anak kita itu dibutuhkan sosok ayah dan ibu. Jadi benar-benar sosok ayah dan ibu itu harus hadir dalam kehidupan seorang anak, ya. Karena nanti ada fase di mana anak-anak kita itu dia harus dekat dengan ayahnya. Ada fase di mana anak-anak kita harus dekat dengan ibunya. Subhanallah. Dan kalau misalnya tidak ada, anak-anak kita tidak menemukan ini di dalam diri ayah dan ibunya, maka anak-anak akan ada kebingungan ya, menetapkan identitas gendernya sendiri. Jadi anak-anak kita tuh sebenarnya mendapatkan keteladanan dari siapa untuk mengetahui identitas dirinya, maka tidaklah mereka dapatkan kecuali dari orang tuanya terlebih dahulu. Ya subhanallah. Dan ini merupakan PR kita bersama ya akhwat. Saya sedih ketika banyak zaman sekarang anak-anak itu sudah kehilangan sosok seorang ayah, atau biasa disebut dengan fatherless. Dan saya sedih sekali ketika melihat banyak anak-anak zaman sekarang yang kehilangan sosok seorang ibu, karena ibunya bekerja dari pagi sampai malam hari. Akhirnya anak ini banyak hidup di dunia maya dengan berbagai macam komunitas yang tidak baik untuk anak-anak. Dan ini bagian dari subhanallah ya akhwat, kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik kalau ia tidak mendapatkan teladan yang baik dari kedua orang tuanya? Maka wahai calon ibu atau wahai para ibu yang hadir, kembalilah ke rumah kita. Jadikan rumah kita itu bagian dari referensi tempat belajar pertama bagi anak-anak kita. Karena di dalam Islam sesungguhnya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kalau sekiranya anak ia tidak menemukan sosok ibu di dalam keluarganya, siapa yang akan mengajarkan kepada anak-anak apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ya, jadi memang subhanallah yang namanya laki-laki dan perempuan tuh punya kekhususan sendiri-sendiri ya Kak ya. Apa sih sebenarnya kekhususan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan? Di antaranya teman-teman yang mesti kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan anak laki-laki itu untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang akan bertanggung jawab kepada keluarganya ya. Jadi subhanallah, ini kalau kita tahu bahwa anak-anak kita akan menjadi seorang pemimpin, berarti nanti orang tua menemani buah hatinya untuk menjadi pemimpin yang saleh.
pemimpin yang baik bagi keluarganya. Subhanallah. Dan ini penting banget ya akhwat. Penting banget kita mendidik anak-anak agar mereka tuh kelak, terutama bagi laki-laki, menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, karena banyak saat ini kasus di mana para wanita akhirnya menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak tahu apa kewajiban terhadap keluarganya. Karena suaminya tidak pernah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pemimpin yang baik minimal pada keluarganya. Subhanallah. Dan ini menjadi PR bagi kita bersama. Kalau pernikahan akhirnya hancur di tengah jalan, maka biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak, ya. Jadi laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah kelak akan menjadi seorang pemimpin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa seorang laki-laki itu menjadi qawwam. Menjadi qawwam berarti dia punya ciri khas sendiri, ya. Ciri khas sendiri di mana di antara misalnya ya akhwat, sifat-sifat pemimpin harus diketahui oleh orang tua dan nanti kelak ia ajarkan kepada anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa kelak nanti anak-anak kita akan memimpin keluarganya, maka kita harus tahu bagaimana sifat pemimpin. Sifat pemimpin itu diantaranya ya akhwat, ia harus jujur. Maka kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur. Di antara sifat pemimpin itu dia harus berani, ya berani dalam membela kebenaran misalnya. Maka kita ajarkan kepada anak laki-laki kita sifat keberanian. Nanti ada perbedaan bagaimana mendidik anak perempuan kaitannya dengan sifat-sifat yang khusus memang kelak nanti anak-anak perempuan kita akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya, jadi subhanallah, di antara sifat pemimpin yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah bahwa jadikan anak laki-laki kita seorang yang jujur. Jadikan anak laki-laki kita seorang yang berani, terutama berani dalam membela kebenaran, ya sebagaimana terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang mendapatkan sebuah gelar as-sidq, ya. Jadi sifat as-sidq atau jujur itu ada melekat pada diri Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki gelar seorang yang amanah. Maka kita sebagai seorang ibu hendaklah tahu, karena kita sedang menyiapkan seorang pemimpin, maka ajarkan anak laki-laki kita untuk menjadi orang yang amanah, ya. Karena Rasulullah SAW sosok di mana beliau subhanallah sangat-sangat dipercaya oleh penduduk Mekah kala itu. Sampai-sampai orang musyrikin kala itu menitipkan barang yang berharga kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian kita pun mendidik anak laki-laki, ya, Masya Allah, karena dia menjadi seorang yang akan memimpin bagi keluarganya minimal, maka kita mendidik anak laki-laki ini harus memiliki tanggung jawab. Nah, jadi ini penting banget, tanggung jawab terutama kepada yang kelak nanti akan diemban oleh anak laki-laki kita. Jadi mengembangkan tanggung jawab dan target. Wah, Masya Allah, ini bahasanya udah mulai mengerikan ya. Jadi tugas kita sebagai seorang ibu dan tugas suami kita menjadi seorang ayah, mendidik anak laki-laki kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagaimana sih menjadi orang yang bertanggung jawab? Nanti ada ya, bahasanya cukup panjang. Secara realnya itu apa yang harus dilakukan itu Masya Allah, sepertinya kalau saya harus jelaskan di sini nggak cukup waktunya. Yang pasti bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak laki-laki kita bagaimana ia menjadi seorang anak laki-laki yang bisa bertanggung jawab, ya Masya Allah. Dan juga ajarkan kepada anak laki-laki kita, karena kelak dia adalah seorang pemimpin yang telah Allah siapkan, maka ajarkan kepada anak laki-laki kita cara mengambil keputusan. Wah, ini penting banget ini. Karena banyak nih teman-teman, seorang laki-laki, terutama seorang suami masih bingung ketika harus mengambil keputusan dalam keluarga kecilnya. Seorang ayah, dia bingung untuk mengambil keputusan ketika di depan anak istrinya gitu. Nah, kalau mengambil keputusan saja masih bingung, bagaimana ia akan menjadi laki-laki yang baik bagi istrinya, bagaimana dia akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Karena sesungguhnya yang namanya sebuah keputusan itu
akan berbeda hasilnya ketika yang memutuskan adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kita, kaum perempuan ini yang lebih mendominasi adalah perasaan ya akhwat. Itu fitrah ya, fitrah yang telah memang Allah siapkan. Kenapa para ibu-ibu, emak-emak itu yang lebih dominan adalah perasaan? Karena memang dia akan mendidik anak-anaknya. Dan yang namanya mendidik anak itu harus disertai dengan kelemah lembutan. Jadi subhanallah, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan anak laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan fitrahnya, itu subhanallah ada hikmah di balik semua itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini Islam mengajarkan beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Dan yang menjadi karakter khusus ya akhwat untuk seorang laki-laki ya, ini hendaklah kita ajarkan anak laki-laki kita. Di antara metodenya adalah untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa misalnya berwirausaha. Kenapa? Karena mereka adalah sosok yang kelak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan banyak kasus yang saat ini terjadi, adanya gugat cerai itu diantara faktornya karena kaum laki-laki atau kaum suami ia tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan batin ya. Subhanallah ya akhwat, kalau kita belajar tentang konsep fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka seharusnya yang namanya anak laki-laki kita itu di usianya 15 tahun atau ketika mereka itu sudah balik ya, maka seharusnya anak laki-laki itu sudah bisa mencari uang sendiri. Lah di tempat kita, di negara kita yang tercinta ini, usia 15 tahun itu teman-teman, apa yang terjadi? Usia 15 tahun berarti usia di mana mereka masih kelas 9. Dan kelas 9 di tempat kita, di negara kita yang tercinta itu biasanya masih jadi anak mama. Ya enggak, teman-teman? Bahkan di tempat kita, subhanallah, di negeri kita yang tercinta ini, ada banyak juga anak laki-laki yang sudah masuk ke jenjang perkuliahan. Ternyata mereka juga masih meminta uang kepada kedua orang tuanya. Padahal seharusnya, subhanallah, anak laki-laki di usia SMA, terutama kelas 10, itu dia harus sudah bisa menopang hidupnya. Saya pernah berjumpa dengan anak-anak Australia yang mana mereka waktu itu bertiga berangkat ke Yaman, kakak beradik, 2 laki-laki 1 perempuan. Mereka berangkat ke Yaman untuk belajar agama, dan diantara mereka ya, saudari saya, berarti itu kan saudari seiman ya, bercerita bahwa di Australia itu, di sana anak-anak laki-laki dididik untuk mencari uang. Mereka tidak malu untuk menjaga toko. Mereka tidak malu untuk mencuci piring, ya, bekerja di paruh waktu mereka di restoran-restoran. Yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka bisa punya pemasukan. Itu yang diceritakan oleh anak-anak Australia, Masya Allah. Dan bagaimana dengan kita? Ya, kita tahu bahwa Rasulullah SAW sosok teladan bagi kita semuanya. Beliau di usia 12 tahun telah diajarkan bagaimana berdagang oleh pamannya, bahkan gak tanggung-tanggung. Perdagangan ini perdagangan ekspor impor gitu ya, Masya Allah. Dan ini luar biasa ya akhwat. Ini yang banyak kita sebagai orang tua tuh belum mengetahui hal ini. Jadi siap-siap kalau kita punya anak laki-laki, di antara yang harus kita berikan pendidikan yang mendampingi anak laki-laki kita mampu untuk mencari nafkah ya, terutama anak laki-laki yang sudah mencapai usia baligh. Masya Allah. Baik, jadi metode untuk mendidik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda karena memang subhanallah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu Kak, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.